lampu yang ada di pinggir jalan saja. Tapi bagaimana manfaat lampu yang terpasang di pinggir jalan itu bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Kenapa pemerintah Kabupaten Pasuruan punya inisiatif, punya gagasan memasang lampu yang bermodel smart system. Nah, jadi lampu smart system ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemirsa Dialog Masa dimanapun Anda berada, hari ini kita bisa menyapa Anda sekalian untuk kesekian kalinya dalam program Jagongan Wakil Rakyat atau Jawara dari DPRD Kabupaten Pasuruan. Topik yang akan kita bincangkan hari ini ialah tentang penerangan. Sangat relate dengan bulan yang mana bulan ini adalah bulan Maulid. Kalau di masjid-masjid ya hari ini kita sering mendengar bahwa Nabi Muhammad membawa cahaya seperti itu ya. Menerangi dunia yang sebelumnya gelap menjadi terang benderang. Tema kita juga tentang cahaya itu juga, yaitu PJU, penerangan jalan umum. Bagaimana pemerintah dengan mitra kerjanya DPR menggalakkan program penerangan di jalan raya PJU, terutama PJU Smart System ya, PJU Smart System di Kabupaten Pasuruan. Maka kita akan ngobrol tentang penerangan tersebut bersama mereka-mereka yang telah hadir membersamai kita semua. Dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan, saya perkenalkan terlebih dahulu dari yang paling dekat dengan saya, Bapak Hasan Bisri. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Baik. Siap, terima kasih atas kehadirannya. Dan yang kedua, Bapak Muhammad Khairul Anam. Alhamdulillah, siap. Dan yang paling ujung, Bapak Ahmad Mujangki. Siap. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak, kita hari ini akan ngobrol santai untuk satu tema penerangan jalan umum. Ya. Pemirsa Dialog Masa dimanapun Anda berada, sebelumnya kita ingin mengabarkan bahwa kabar gembira di Kabupaten Pasuruan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Haji Muhammad Rusdi Sutejo itu telah menggalakkan penerangan jalan, pembangunan infrastruktur, dalam hal ini PJU ya. Banyak kilometer yang sudah digarap, yang awalnya gelap sekarang sudah terang. Itu seperti contoh di area Bangil ke Pandaan dan beberapa daerah di titik Gondang Wetan dan sekitarnya, dan juga yang paling baru itu di titik antara Jalan Bangil Sukorjo. Itu terkenal sebagai jalur yang cukup panjang dan gelap. Nah, dan kabar gembiranya hari ini kita bisa melintasi jalan-jalan tersebut dengan terang benderang. Begitu. Oke, kita akan ngobrol bersama narasumber-narasumber kita dengan obrolan santai supaya apa? Supaya obrolan atau sajian program ini bisa betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa mereka-mereka adalah legislator, pembawa aspirasi dari masyarakat, sehingga apa yang sudah dikerjakan di pemerintahan bisa mereka sosialisasikan atau bisa mereka sampaikan gagasan-gagasannya. Untuk pertanyaan yang pertama, kita akan berbincang dengan yang paling dekat dengan saya, Bapak Bisri. Pak Bisri, saya punya pertanyaan dengan panjenengan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan sedang mengembangkan PJU Smart System. Dari sudut pandang DPRD, mengapa modernisasi PJU ini penting dan persoalan apa yang sebenarnya ingin diselesaikan melalui penerapan sistem PJU Smart System ini? Monggo Pak Hasan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Mas Hasan Bisri. Saya dari fraksi PKB. Saya dari Dapil Wilayah Pasuruan Timur, membawai Kecamatan Nguling, Grati, Lekok, dan Rejoso. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa berbicara, mengupas tentang terkait lampu penerangan jalan umum. Jadi penerangan jalan umum secara real di Kabupaten Pasuruan itu bukan hanya terpasang
lampu yang ada di pinggir jalan saja. Tapi bagaimana manfaat lampu yang terpasang di pinggir jalan itu bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Kenapa pemerintah Kabupaten Pasuruan punya inisiatif, punya gagasan memasang lampu yang bermodel smart system. Nah, jadi lampu smart system ini bisa terintegritas, tidak hanya penerangan lampu saja. Tapi di sana juga ada terpantau CCTV yang sudah terpasang di panel-panel lampu tersebut. Manfaat dari itu bisa untuk mencegah kerawanan pengendara ketika melintas di areal-areal tersebut. Jadi bisa tersistematis secara real, di sana ada kamera, CCTV dan lain sebagainya. Jadi manfaatnya itu juga untuk keamanan masyarakat, kenyamanan pengendara dan lain-lain. Siap. Jadi selain untuk penerangan juga ada fungsi keamanan dan kenyamanan. Benar. Oke, terima kasih Pak Bisri. Sekarang saya mau ke Pak Anam. Ya, Pak Anam, mungkin sebagian orang masih awam atau tidak kenal dengan PJU Smart System. Nah, barangkali bisa dijelaskan apa sih perbedaan Smart System dengan PJU konvensional. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anam dari fraksi Partai Gerindra dari Dapil 4 yang meliputi Paserpan, Kejayan, Gondang Wetan, Winongan, dan Lumbang. Baik, terima kasih Mas. Jadi PJU Smart System itu bukan sekedar lampu penerangan jalan biasa. Sistemnya sudah menggunakan teknologi yang modern. Yang artinya ketika ada lampu yang bermasalah atau mengalami gangguan atau kerusakan, itu bisa lebih cepat ditangani. Jadi pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, sekaligus pengguna energi dan pemeliharaan bisa efisiensi gitu Mas. Jadi sangat efisien. Ada kelebihan dari sisi untuk perbaikannya itu lebih efisien gitu. Yang paling penting itu masyarakat mendapatkan penerangan jalan yang lebih baik, aman dan nyaman gitu. Siap, mantap. Terima kasih Pak Anam. Ya, Pak Mujangki, ini pemerintah kita Kabupaten Pasuruan itu menggelontorkan dana cukup besar, sekitar 11 miliar ya. Kalau tidak salah angkanya itu untuk 385 titik PJU Smart System di area jalur Sukorejo Bangil ya. Menurut Pak Jangki atau sejauh ini apa dasar dari pemerintah memilih jalur tersebut? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jangki, ya dari Dapil 5. Mungkin kalau kita bicara pembangunan APBD, tentu saja pertimbangan sebelum sebuah wilayah ditetapkan sebagai prioritas. Data yang dimuat dalam portal resmi pemerintah Kabupaten Pasuruan pada 6 Juli 2026 menyebut pembangunan PJU Smart System di ruas Sukorejo Bangil mencakup 385 titik dengan anggaran 11 miliar dari APBD 2026. Menurut saya ini bukan hanya berada fungsi dan tingkat mobilitas, ada ruang. Juga kami di DPRD juga mengecek betul-betul bangunan itu sesuai dengan speknya, sesuai dengan ruasnya dan manfaat. Mungkin kalau di wilayah barat ada Sukorejo Bangil, kalau di wilayah timur ada Gondang Wetan sampai Winongan. Itu sangat manfaat. Karena apa manfaatnya? Di wilayah Gondang Wetan ke arah Winongan itu kalau malam itu seperti hutan, sudah tidak ada lampu sama sekali, kulit. Nah, satu di sana rawan dengan kriminal pembegalan. Orang kalau sudah malam, apalagi orang pulang kerja dari kota, rumahnya daerah timur, lewat situ itu mikir 2 kali kalau sudah jam 7 malam, 8 malam. Tapi alhamdulillah dengan pembangunan pemerintahan hari ini, kita lewat situ jam 8 malam, jam 9 sudah kayak pagi, apa sudah siang. Sudah tidak ada, hampir mengurangi tingkat ketakutan kita pas melewat di situ. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Jangki ya. Ini kita bicara tentang anggaran ya, karena memang pos dari DPR itu salah satunya kan penganggaran. Pak Bisri bicara angka miliaran, apalagi 11 miliar itu tentu sangat besar ya.
Nah, bagi masyarakat kadang bertanya-tanya, angka sebesar itu apakah proporsional? Emangnya dibuat seperti apa? Apakah betul untuk PJU yang jumlah sekian itu sampai 11 miliar? Nah, kira-kira sebagai pihak yang memberikan anggaran, itu bagaimana penjelasannya? Oke, jadi begini, kalau kita melihat dari angka nominalnya 11 miliar, itu angka yang cukup besar. Ya. Tapi kita juga harus melihat dari fungsi dan manfaatnya. Karena kita dalam fungsi penganggaran ini juga ada sistem-sistem mekanisme dalam penganggaran tersebut. Juga ada di sana, ada perawatan, ada perencanaan, ada volume-volume yang harus terbangun di sana. Oke. Jadi dari angka 11 miliar itu, kalau kita rinci sesuai dengan manfaatnya itu sangat besar, Mas. Lebih besar manfaatnya daripada anggarannya. Kalau gitu. Contoh begini, Mas. Ketika tidak ada lampu smart system, kita hanya menggunakan lampu penerangan jalan umum seperti biasa yang dulu-dulu kita. Konvensional, ya. Nah, satu lampu tersebut garansinya sangat minim. Ketika ada kerusakan, itu justru makin memakan biaya untuk biaya perawatan. Tapi smart system ini garansinya semakin panjang. Terus perawatannya juga lebih murah daripada lampu yang pernah kita gunakan di sebelum-sebelumnya. Terus manfaat lain juga ketika pengendara di waktu malam berkendara itu harusnya lebih merasa aman. Karena tersistematis diawasi oleh CCTV. Ketika terjadi sesuatu apa-apa, kita bisa melacak lewat sana. Jadi kita dalam sisi penganggaran itu tetap kita awasi bagaimana penganggaran tersebut bermanfaat untuk masyarakat. Jadi APBD kita gunakan satu, Mas, hanya untuk kemanfaatan yang ada di masyarakat. Jadi kalau melihat dari sisi anggaran nominal memang besar, tapi kalau kita melihat dari sisi manfaat, itu manfaatnya juga jauh lebih besar daripada anggarannya. Oke, jadi angka-angka segitu sudah sangat proporsional ya, untuk Menurut saya sangat proporsional. Karena apa? Ketika kita melihat di anggaran 11 miliar seakan-akan besar, tapi kalau kita menghitung di pembangunan yang kemarin itu, dari 11 miliar di APBD 2026 itu ada 385 titik, Mas. Kalau kita hitung dari angka itu justru lebih wajar daripada kita menggunakan lampu PJU konvensional seperti dulu dan kita tambahi CCTV sendiri. Ya. Nah, itu justru lebih pembengkakan anggaran. Lebih double. Maka dari itu kita menggunakan smart system, itu sudah pilihan pas. Jadi Pak Bupati, Mas Rusdi itu sudah benar-benar pas untuk memilih penerangan jalan umum yang model seperti smart system ini gitu. Iya, memang ukuran belanja kalau kita bicara elektronik ya, kalau beli yang tanggung istilahnya ya, itu nanti justru ada, cenderung lebih bengkak nanti anggarannya. Dampaknya itu nanti ke depannya ada kebutuhan lain yang malah lebih besar lagi. Benar. Mending sekalian besar, tapi ke belakangnya sudah tidak terlalu pembengkakan anggaran. Oke. Saya lanjut ke Pak Anam. Pak Anam, angkanya katanya sudah proporsional kata Pak Bisri ini. Terus walaupun begitu namanya juga unsur pengawasan ya, DPR kan ada unsur pengawasannya. Setidaknya kan punya ukuran atau barometer. Bagaimana sih DPR itu mengukur tentang seluruh aktivitas yang sudah dilakukan atau belanja-belanja yang sudah dilakukan. Jadi ukurannya apa bahwa itu betul-betul sudah baik dan benar untuk masyarakat kita. Bagaimana Pak Anam? Tentu jawaban saya sama dengan Mas Bisri, yang penting manfaatnya ke masyarakat terukur. Berarti anggaran yang begitu besar itu artinya udah tepat sasaran. Saya pengen ke depan dari Komisi 3, saya yang ada di DPRD ini, inginnya itu Pasuruan itu bukan terkenal dari begalnya, Mas. Kriminalnya ya? Kriminal atau yang lain. Saya pinginnya Pasuruan ke depan itu terkenal dengan Pasuruan yang sangat aman. Karena dari sisi pengetahuan saya, apalagi ke daerah yang pelosok, Pasuruan yang daerah terpencil. Daerahnya Bapak terpencil nggak? Sangat terpencil, yang kurang dari penerangan. Ya, jadi
Semoga tahun depan dari APBD Pemkab ini bisa menghasilkan penerangan di daerah yang terpencil gitu, Kalau Mas. kurang saya tambal sendiri Kak begitu. Oh enggak. Kalau kurang saya bangun sendiri. Jadi sederhana saja, Mas. Sederhana saja, anggaran boleh selesai dibelanjakan, tapi manfaatnya harus terus dirasakan oleh masyarakat. Jadi begitu. Oh, mantap ya. Yeah. Bicara elektronik tidak lepas dari perawatan ya. Artinya segala anggaran yang sudah dibelanjakan itu juga pasti ada instrumen yang namanya perawatan. Kalau mengacu kepada data dari pemerintah itu sendiri ya, ada aduan-aduan yang masuk ya. Aduan-aduan yang masuk tentang PJU yang rusak itu sering sekali, bahkan sampai 1000 lebih. Ada sekitar 1200 ya. Dan juga tidak sedikit yang sudah ditangani juga oleh pemerintah, dalam hal ini mungkin oleh dinas terkait ya, semisal Dishub seperti itu. Menurut Pak Mujangki ya, bagaimana DPR melihat banyaknya angka pengaduan masyarakat terhadap PJU yang rusak? Kalau kita lihat data pemerintah Kota Pasuruan pada 8 Juli 2026, sekitar 1.200 pengadaan PJU telah masuk dan 1.156 di antaranya sudah ditangani. Pemerintahan bukan hanya membangun, setelah bangun dibiarkan, tapi pemerintah juga membangun dan merawat. Banyak PJU yang sudah dirawat. Mungkin kalau sekarang di wilayah, mungkin masih banyak wilayah jalan yang perlu sangat PJU tadi yang disampaikan Mas Anam, juga disampaikan Mas Bisri. Masih banyak jalan-jalan itu yang rawan begal. Itu ya kita mudah-mudahan tahun depan jalan-jalan yang rawan begal bisa itu realisasi masalah PJU, dan juga ada CCTV mengurangi ketakutan warga. Mungkin kalau setiap PJU ada CCTV kan bisa, kalau ada kejahatan kan bisa terekam di CCTV mungkin itu. Jadi ada fungsi penerangan sekaligus juga pengamanan ya, secara tidak langsung. Nah, kalau lihat dari PJU Smart System ini kan berarti teknologi yang canggih, teknologi yang tepat guna untuk di era kemajuan seperti saat ini. Tetapi kita melihat Pasuruan itu wilayahnya luas ya, masyarakatnya juga sangat banyak masyarakatnya. Nah, di tengah anggaran yang terbatas, bagaimana seharusnya pemerintah bersama mitra untuk mengakomodir keinginan dan kebutuhan itu, supaya tidak terjadi iri, loh kenapa kok di sana yang dibangun tempat aku juga butuh, dan semacam itu. Mungkin Pak Bisri bisa ngasih gambaran bagaimana strategi pemerintah untuk mengatasi anggaran yang terbatas tapi ingin mengakomodir kebutuhan masyarakat, terutama terkait dengan PJU Smart System tersebut. Terima kasih. Jadi begini, pemerataan itu tentu menjadi perhatian bagi kita yang ada di DPRD. Kita berbicara PJU, kita juga harus melihat dari sisi anggaran. Yang mana anggaran kabupaten itu juga terbatas sekarang. Ada pemangkasan juga dari pusat. Jadi mau tidak mau kita harus merencanakan perencanaan yang matang. Seperti contoh, tidak hanya karena jalan ini dibangun yang sana tidak, enggak. Kita melihat dari sisi mobilitas. Aktivitas masyarakat. Jadi paling tidak begini, kita akan selalu membangun PJU untuk menerangi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan. Walaupun dengan anggaran yang terbatas. Tapi pasti kita pilih dulu kekuatan anggaran mana yang mampu kita penuhi dulu. Tentunya jalan-jalan poros yang harus kita dahulukan. Kita utamakan yang mana sebelumnya tidak ada lampu PJU, itu yang kita prioritaskan. Sedangkan jalan-jalan yang sudah ada PJU walaupun itu keterbatasan, tidak tersambung secara merata, itu nanti selanjutnya akan kita rencanakan dengan PJU Smart System. Yang mana sekarang sudah ada tapi tidak secara umum maksimal, ada sebagian titik. Jadi yang ada itu kita manfaatkan dulu sambil menunggu perencanaan yang akan datang. Jadi jalan-jalan poros tetap kita utamakan. Seperti contoh yang kemarin yang terpasang dari Sukorejo ke Bangil. Nah, itu memang dari dulu ada cuma sebagian. Dan di sana adalah jalan poros yang juga jalannya agak rawan.
Maka itu yang kita dahulukan. Nanti ke belakang mau tidak mau pasti Pasuruan akan jadi terang benderang. Seperti contoh begini Mas, di tahun 2014-2015 pelopor PJU pertama itu kita yang ada di Komisi 3. Waktu itu Pak Bupati masih jadi ketua komisi. Kita menjadikan lampu PJU pelopor utama visi misi Komisi 3 waktu itu. Kalau tidak salah waktu itu di Kabupaten Pasuruan ada sekitar 100 lebih titik PJU yang kita anggarkan melalui Komisi 3, walaupun awalnya kita ada perdebatan antara DPRD dan pemerintah terkait terlalu banyaknya penganggaran PJU. Tapi alhamdulillah walhasil PJU itu tertanamkan, akhirnya Pasuruan menjadi terang benderang walaupun bisa terrealisasi walaupun waktu zaman itu belum ada smart system. Betul. Mungkin dengan adanya smart system, Mas Rusdi selaku dulu sebagai ketua Komisi 3, sekarang yang menjadi bupati, mungkin tergugah. Ingat terkait itu, kita harus melanjutkan menjadikan Pasuruan terang benderang dengan adanya lampu smart system, maka Pasuruan akan semakin terkontrol. Ya, siap. Terang benderang terkontrol. Saya akhirnya teringat di salah satu negara di luar negeri itu ada negara Di atas negara. ada negara yang tidak ada malamnya ya. Oh, benar. Ya, pernah dengar? Benar. Jadi di sana itu malamnya hanya 2 jam. Ya. Jadi nanti kalau Pasuruan ini sudah terpasang smart system semua ini, akhirnya tidak Akan ada, mengacu ke sana ya, tidak ada ada malam. tidak ada malamnya. dilihat dari satelit ini kok. Terang benderang. Ya, Pasuruan ini kok aneh. Ya, kok Berarti gak ada bintang nggak nantinya. ada Mas. malamnya. Bintang nggak fungsi, efisiensi. Efisiensi Iya. sudah tertangani. Ya, nggak usah bintang wis, laporan. Masya Allah. Oke, terima kasih. Pak Anam, saya Iya, Mas. ingin Siap. geser ke panjenengan. Oke. Lampu ini juga sama dengan infrastruktur jalan ya. Kalau jalan itu kan ada kewenangan-kewenangan ya. Ada kewenangan nasional, ada daerah, mungkin juga kewenangan desa mungkin seperti Iya. itu ya, kecamatan. Nah, untuk lampu itu sendiri, pertanyaan yang kadang muncul, kalau ada lampu yang ditemukan mati, ya PJU yang mati, itu lapornya kemana? Iya. Kan kadang-kadang ada kaitannya dengan, oh bukan kewenangan ini kewenangannya provinsi atau lain-lain. Seperti apa itu, Pak? Ya, pada prinsipnya tentu tetap kewenangannya PJU, Mas. Tapi lihat dari status jalannya, apakah itu jalan nasional, jalan provinsi, apakah jalan kabupaten. Yang pada intinya, ketika ada masyarakat atau RT RW kepala desa yang melaporkan, misal ada lampu mati, ya itu harus ditindaklanjuti, diarahkan ke instansi yang tepat dan ditindaklanjuti. Nah, intinya sama, tujuannya kita sama, yaitu bagaimana mengasih pelayanan terbaik untuk masyarakat, biar masyarakat itu tidak bingung kalau tidak diarahkan yang baik, Mas, begitu. Jadi ke apa namanya, kayak ke hotline kayak gitu ya? Hotline atau ke dewannya boleh nggak? ke dewannya boleh, nanti bisa misal ke kabupaten diseluruhkan ke dinas lampu saya terkait. mati Pak Anam. Gitu. Oh ya, jadi dewan segala dewan nih, Mas. Urusan lampu, urusan banyu, urusan rumah. Jadi harus bisa di dalam segala hal ya. dalam segala hal, Segala bidang. segala bidang. Siap 24 jam. Pupuk kurang Pak Dewan. Iya. Pak Dewan. Mulutan kurang ya Pak Dewan. Agustus kurang. Pak Dewan. Gitu ya Mas Janggi. Iya. Tapi Pak Jaki ini tambah gemuk. Iya, karena ini nggak pernah menyalurkan. Pak Jangki menarik, kita melanjutkan Pak Jangki dari sisi pengawasan Dewan ya. DPRD itu punya peran yang signifikan, satu-satunya pengawasan. Nah, proyek ini kan miliaran besar. Nah, artinya juga masyarakat itu ingin tahu bagaimana Anda mengawasi supaya ini selain tepat guna yang tadi dijelaskan, oh ternyata sudah tepat guna. Tetapi bagaimana dalam aplikasinya itu tidak masalah dari sisi tendernya, pelaksanaannya, juga sesuai nilai-nilainya. Cara untuk mengawasinya seperti apa Pak Jangki? Terima kasih banyak Mas. Kami di DPRD itu bukan hanya melihat
titik itu sudah dibangun. Tapi kami di DPRD juga dan pemerintah menegaskan bahwa DPRD mempunyai 3 fungsi, yaitu pembentukan, perda, anggaran, dan pengawasan. Karena itu dalam konteks PJU, pengawasan berarti kita harus melihat apakah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, sertifikasi, volume, kerjaan, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan bisa kita melalui rapat dengan OPD, kita minta laporan terkait masalah pelaksanaan sebuah PJU mulai awal sampai selesai. Juga kita menerima aspirasi dari masyarakat, kita sampaikan ke dinas yang menangani PJU bahwa ada keluhan apa dari masyarakat, sehingga bisa membenahi apa yang kurang dan apa yang belum, itu kan kita bisa membenahi melalui laporan dari masyarakat mungkin itu. Oh iya, jadi intinya mengawal program itu seperti yang direncanakan sebelumnya. Dan juga apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat nanti itu disampaikan kepada dinas terkait yang menangani. Seperti itu ya. Kalau PJU mungkin ke Dishub ya. Ya, ke Dishub. Oke ya. Kita kadang-kadang berbicara, kalau orang besar seperti panjenengan ini kan bicaranya itu kan klaim ya. Ya, yang besar tuh Pak Sujangki, Mas. Iya, Pertimbangannya semakin besar. Iya, jadi orang itu kadang menganggapnya, oh itu klaim ya, ada penilaian sepihak seperti itu. Nah, tetapi untuk membantah itu dari DPR bagaimana Pak? Apakah ada sistem misalkan pembanding antara program ini dengan program sebelumnya? Oh sekarang kita ada PJU Smart System. Apakah ada metode pembanding dengan sebelumnya? Sebelumnya begini, kalau sesudahnya begini. Maka kita sebut sebagai Dewan, sebagai program ini bagus dan sudah tepat sasaran. Seperti apa itu mekanisme atau penjelasannya Pak Bisri? Nah, menurut saya paling tidak kita memang harus perlu ada titik ukur. Titik ukur. Jadi kita berbicara tidak hanya berbicara saja, tapi harus menggunakan data, by data. Kita bisa melihat dari sebelumnya dan sesudah terpasangnya lampu penerangan jalan umum. Kita bisa melihat by data di lalu lintas. Kita bisa melihat data di masing-masing data termasuk yang ada di Dishub kita. Karena smart system ini terkontrol, sistematis. Jadi PJU yang sekarang sudah terbangun ini, kita bisa mengontrol secara real perkembangan-perkembangan yang ada di jalan-jalan yang sudah terpasang. Kita bisa membandingkan dari yang sebelumnya dan yang sekarang. Jadi berbicara PJU tidak hanya berbicara dengan adanya penerangan jalan yang terpasang di pinggir jalan, tapi kita berbicara dengan keselamatan pengendara dan juga keamanan. Dengan adanya smart system ini kita bisa mengontrol, misal ada run more atau ada apa, seperti contoh yang sudah sering kita lihat, yang sering tampil di media sosial ketika ada kejadian hal-hal yang tidak kita inginkan, itu bisa terkontrol melalui smart system. Oh tadi misal ada run more, lari ke selatan, oh melalui jalan ini. Itu bisa kita kontrol melalui tiang-tiang itu. Misalkan ada kecelakaan di salah satu titik, kita bisa mengontrol siapa yang benar, siapa yang salah. Kadang kan kecelakaan itu ketika terjadi itu ngotot saya yang benar, saya yang benar. Maka dari itu kita bisa mengontrol melalui smart system ini. Kita bisa melihat kronologi kecelakaan tersebut melalui kontrol smart system. Itu istilahnya di dalam menyelesaikan bermasalah di laka. Misalkan dari sisi keamanan dari laka tersebut, ketika sebelumnya jalan tersebut gelap, dengan adanya smart system jalan menjadi terang. Jadi pengendara tidak menjadi was-was ketika berkendara. Jadi kita tidak hanya berbicara saja, tapi kita bisa melihat by data. Kita bisa melihat by data. Yang bisa kita katakan adalah penerangan merupakan salah satu faktor pendukung keselamatan dan kenyamanan di lingkungan jalan.
paling tidak kita itu berbicara menggunakan data. Oke. Ya. Jadi bukan klaim semata ya, Bukan bisa klaim dibuktikan sebelumnya itu mungkin banyak laka yang tidak ketemu, Ya, sekarang ketemu, atau sebelumnya itu mungkin angka kriminalitas bisa dicatat oleh kepolisian, angkanya cukup besar, tinggi. Iya. Setelah itu ada bisa diperbandingkan bahwa Benar. angka kriminalitas turun, termasuk aktivitas warga yang biasanya itu takut melintas di jam-jam tertentu sekarang menjadi lumayan berani. Oke, saya ingin ke Pak Mujangki sebagai penghujung ya, penghujung pertanyaan. Pak Mujangki, kita sudah bicara teknologinya, kita bicara pemerataan, anggaran, pengawasan, pelayanan, dan efisiensi juga ya Pak Mujangki. Saya tutup dengan satu pertanyaan begini. Kalau kita bertemu lagi 1 atau 2 tahun ke depan, apa sih yang DPR inginkan? Ya, apa yang DPR ingin lihat sebagai tanda bahwa PJU Smart System ini betul-betul sudah berhasil? Nih, terima kasih Mas. Mungkin ini Pasuruan mengawali PJU Smart System adalah sebuah teknologi baru. Mungkin ada beberapa yang pakai PJU masih manual ya. Kalau banyak yang mati kita harus laporan melalui sistem atau kita WA. Mungkin harapan saya 2 tahun ke depan mungkin di daerah-daerah di Kabupaten Pasuruan itu sudah pakai PJU Smart System ini. Biar masyarakat mudah tanpa melapor, dinas sudah tahu titik mana yang mati, titik mana yang, apalagi kalau kita ngomong kalau sudah daerah pegunungan, kalau sudah musim hujan terus angin besar, kebanyakan PJU itu ketimpa pohon, terus bambu lah, sehingga orang pegunungan itu, apalagi orang pedesaan itu, kita mau lapor ke siapa? Nggak tahu. Akhirnya dibiarkan rubuh, akhirnya kan kan manfaat. Sehingga kalau sudah pakai smart system itu bisa memudahkan mana titik yang perlu dibenahi. Itu kan semua sudah terindikasi di dinas kan itu. Itu harapan saya untuk 2 tahun ke depan. Oke, jadi 2 tahun ke depan diharapkan bahwa Pasuruan semakin merata penggunaan PJU Smart Systemnya, sehingga manfaat dari teknologi tersebut tidak hanya dirasakan oleh segelintir masyarakat kita, tetapi di seluruh warga Kabupaten Pasuruan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Pemirsa Dialog Masa dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah ngobrol banyak dengan narasumber kita, gagasan, informasi, dan sosialisasi telah mereka sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin katakan bahwasanya Thomas Alva Edison itu pernah mengingatkan bahwa ketika teknologi sudah ada, maka kerugian besar ketika tidak dimanfaatkan. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Pasuruan, ternyata pemerintahan kita telah menyambut teknologi yang sudah ada, adaptasi dengan teknologi yang kekinian, sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa gaptek atau ketinggalan. Mudah-mudahan sinergi dari pemerintahan, DPR sebagai legislatif, dan juga unsur masyarakat bisa betul-betul membawa Pasuruan menjadi Pasuruan yang lebih baik, maju, dan penuh kesejahteraan. Amin. Ini yang bisa kami sampaikan. Kita akan kembali lagi dalam podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.